Halo semua, selamat datang di Auto Rider. Kali ini saya sudah bersama sebuah motor yang besar banget. Tidak hanya bentuknya besar, tapi dia adalah motor yang mempunyai mesin berkapasitas terbesar di pasar motor Indonesia saat ini. Mesinnya 2500 cc. Ya, ini adalah Triumph Rocket 3 GT. Woohoo! Fenomenal banget karena motor ini sekarang mempunyai rombakan yang sangat besar dibanding dengan generasi sebelumnya. Triumph Rocket 3 ini pernah hadir di Indonesia beberapa tahun silam dan desainnya masih yang lama ya, karena pertama kali Rocket ini keluar desainnya itu klasik banget. Dia punya tangki yang sangat besar, terus di belakang juga ada spakbornya yang menggelembung begitu. Anda bisa lihat fotonya, insertnya di bawah ini. Tapi tahun ini dia mengalami rombakan desain yang sangat besar, desainnya sangat dinamis, sangat modern, dan seperti Anda lihat ini jadi menjadi satu paket yang kelihatan lebih ramping, lebih seksi. Dan kalau kita lihat ya, banyak sekali motor Italia yang desainnya cantik. Ternyata pabrikan Inggris ini juga bisa bikin motor yang desainnya sangat cantik. Ini adalah hasilnya. Triumph Rocket 3 GT ini dijual di Indonesia dengan harga 750 juta rupiah. Nah, ada juga varian lain yaitu Triumph Rocket 3R, dan itu harganya sama di sini 750 juta. Tapi kemarin juga sempat masuk satu varian yang full option, yaitu varian TFC, Triumph Factory Custom, dan variannya adalah yang R. Itu dia semua full karbon, banyak sekali body karbon, tangki karbon, body karbon, semuanya karbon. Dia jauh lebih enteng, mesinnya jauh lebih kencang, dan harganya di atas 1 miliar rupiah, dan itu sudah terjual. Tapi sekarang kita akan bahas yang ada di depan kita ini, yang versi GT. Secara desain, Triumph Rocket 3 GT ini memang mengalami rombakan yang sangat jauh dibanding sebelumnya. Tapi ternyata dia tidak hanya desainnya saja, tapi ternyata semua konstruksi dalamnya, sasis, mesin itu juga mengalami rombakan yang sangat besar. Kalau dari desain kita lihat, dia tadinya lampunya besar, klasik, ya sekarang menjadi lebih modern dengan sepasang lampu. Di depan ini lampunya juga sudah full LED, ada semacam windscreen kecil di sini. Begitu juga tangkinya teardrops. Dan di belakangnya jadi jauh lebih simple karena dia subframe-nya hanya segini, yang tadinya besar dengan spakbor ke belakang, dia tidak ada spakbor di bawah lampu belakang ini. Lampu belakang yang besar ini, di bawahnya hanya ada semacam mudguard yang terhubung ke lengan ayun samping, lengan ayunnya tunggal. Dan di belakang ini ban belakangnya besar banget karena dia menggunakan ban dengan lebar 240 mili, ringnya 16, di depan menggunakan ban yang juga sangat besar, itu lebarnya 150 mm dengan diameter 17 inci. Peleknya saja di depan itu 3,5, dengan di belakang itu lebar peleknya saja 7,5 inci, luar biasa ya. Nah, banyaknya ubahan di bodi dan sasis ini membuat Triumph Rocket RGT ini turun bobotnya. Dia jadi diet ya dibanding sebelumnya, karena selain bentuknya lebih slim, dia juga bobotnya dipangkas hampir sekitar 40 kg. Tapi kalau melihat motor yang besar ini, itu juga bobotnya sudah pasti berat ya. Dia total beratnya adalah 291 kg, luar biasa. Nah, mendukung bobot yang luar biasa tadi itu, suspensi dan kaki-kaki motor ini sudah pasti juga kekar. Kalau ban dan pelek sudah kita bicarakan tadi. Dia menggunakan shockbreaker depan Showa upside down dengan diameter 47 mm. Sedangkan di belakang juga shockbreakernya Showa, tapi sekarang sudah menggunakan single shockbreaker. Dia di tengah situ dan dia mempunyai setelan elektronik. Lalu pengereman itu juga sudah pasti luar biasa karena di depan menggunakan double disc brake dengan diameter 320 mm. Kalipernya Brembo, 4 piston masing-masing, sedangkan di belakang menggunakan single disc brake dan 1 kaliper. Semuanya sudah ABS dan sudah memiliki fitur cornering ABS. Nah, inilah yang bikin sangat fenomenal karena dia mesinnya kapasitasnya 2500 cc. Mesin ini menggunakan konfigurasi 3 silinder segaris, khas Triumph ya. Triumph banyak sekali memproduksi motor 3 silinder segaris, tapi bedanya misalnya dengan
Contoh dengan street triple gitu, dia 3 silinder segaris tapi melintang. Nah ini dia 3 silinder segarisnya membujur dari depan ke belakang. Seperti Anda lihat di sini konfigurasinya ada 3 header knalpot dan ini adalah posisi silindernya. Di sebelah sana itu adalah intake-nya. Knalpotnya ini konfigurasinya dari 3 menjadi 1, terus keluar mufflernya menjadi 3 lagi, sepasang di sini dan 1 di sebelah kiri. Sudah pasti comply dengan standar emisi Euro 5. Tapi di sini Triumph Indonesia menyebutkan dia masih bisa menggunakan bahan bakar beroktan minimal 92. Lalu mesin yang sangat besar ini dengan radiator yang juga sangat besar plus oil cooler di depan, di bawahnya, bagaimana dengan tenaganya? Ternyata figur tenaganya tidak terlalu sensasional karena hanya 165 daya kuda, hanya ya. Tapi torsinya yang penting. Tenaga itu sebenarnya 11% lebih bagus atau lebih tinggi dibanding yang versi sebelumnya. Luar biasa ya. Digabung dengan gearbox 6 percepatan, lalu disalurkan ke belakang dengan menggunakan as couple di sebelah kiri lengan ayun itu. Gaya cruiser motor ini kelihatan banget di tangki ini. Dia kapasitasnya 18 liter, bentuknya teardrops, dan seperti gaya-gaya motor masa kini ya, itu ramping di belakang, joknya juga ramping di depan, tapi di belakang ini sangat lebar dan sepertinya sangat empuk kalau dipegang. Apalagi stangnya juga sangat lebar, dan yang bikin keren adalah, dan modern ya, itu sepasang N-bar mirror ini. Tinggi joknya 773 mm, jadi bisa dibilang motor ini posisi ridingnya sangat rendah. Kita akan coba saja, nanti kita juga akan coba riding dengan motor ini. Ini adalah posisi riding saya, tinggi saya 185 cm, duduk di atas Triumph Rocket 3 GT ini, kaki saya sangat menekuk, dan kalau kita lihat posisi footpacknya ada di bagian depan, sehingga gaya cruisingnya itu kentara banget. Nah, yang menarik adalah bagian belakang, karena di bagian belakang joknya itu menyatu dengan buntutnya yang sangat seksi ini, dan yang menarik adalah, ini adalah desain yang menarik menurut saya dari sebuah motor Inggris, karena menyatu sekali dengan bodi. Footstep belakangnya keluar dari sini dan ada di kiri dan kanan. Bagaimana kalau ada penumpang di belakangnya? Saya akan mengundang teman saya, Imelda, buat coba duduk di belakang, kira-kira gimana posisi boncengernya. Naik, Mel. Ya, ini adalah posisi berboncengan di Triumph Rocket 3 GT ini. Lebih enak di belakang karena ada sandarannya. Jadi pada saat Anda betot gas, di belakang ada yang nahan. Rocket 3 GT ini tentu sudah kekinian ya, dia menggunakan keyless seperti ini, jadi nggak perlu masukin kunci lagi di sana. Tapi di kunci keyless ini juga ada anak kuncinya nih. Nah, anak kunci ini untuk membuka jok. Di bawah sini ada lubang kuncinya, buka jok, dan Anda nggak bisa lihat apa-apa di bawah jok karena ada aki dan sekring-sekring saja. Terus buat buka bensin. Nah, buka bensin itu dia masih mechanical ya, jadi tidak terkunci secara elektronik. Dan Anda tinggal masukkan anak kuncinya buat membuka tutup tangkinya. Begitu Anda selesai mengisi, tutup lagi dan kunci sehingga dia bisa terkunci, atau mungkin dibilang ini bergerak bebas ya, jadi nggak bisa dibuka tutup lagi. Sedangkan buat menghidupkan motor, kita tinggal kantongin lagi remote-nya, terus pencet tombol yang ada di sebelah kanan stang ini, dia akan langsung hidup, aktif dalam posisi on. Terus kalau mau hidupkan mesin tinggal tekan ke bawah, switch-nya itu adalah kill switch, dan tekan ke bawah lagi Anda akan bisa starter motor. Kita lihat apa yang ada di speedometer ini, dia sudah full TFT full color maksudnya, dan kita lihat di sini tampilannya sederhana banget ya. Cuman ada kecepatan, apakah motor secanggih ini cuman bisa ada informasi ini saja? Ternyata tidak, Mas Bro, karena ini bisa disetting, dan settingannya saya buat sangat simple buat riding dalam kota. Jadi cuman ada petunjuk speed, dan di sini ada fuel meter di sini. Sementara Anda bisa tampilkan
informasi lain, misalnya seperti ini, melalui tombol di sebelah kiri stang, tekan ke atas atau ke bawah, akan muncul informasi yang lain seperti tachometer dan hilang. Di bawahnya ada MID. Lalu juga nanti ada informasi di sebelah kanan kiri layar ini. Kita coba ganti ya. Nah, jadi ada banyak sekali menu kalau diputar ke kanan ke kiri. Ini mulai dari jadwal servis, lalu ada kontras. Ini adalah mode malam. Jadi kalau Anda ingin riding siang, itu bisa memilih mode yang lebih terang seperti ini. Atau kita coba taruh di auto sehingga kita lagi ada di dalam ruangan sehingga dia jadi menjadi lebih gelap seperti ini. Lalu ada juga ini tema dari tampilan ini. Ada 2 tema yang bisa kita pilih. Ini tema yang lebih canggih. Nah, kita akan coba tema yang ini atau balikan ke tema yang tadi. Nah, ini adalah yang saya bilang tadi, dia bisa menyembunyikan semua informasi yang ada di layar ini sehingga hanya kelihatan bagian tengahnya saja. Tapi kalau kita mau tampilkan yang lain, itu bisa di nomor 3 ini, show all. Nah, dia akan tampil semuanya. Lalu ada trip meter, dan pada trip meter ini ada semua data-data mengenai perjalanan Anda, sudah berapa kilometer, sudah berapa lama Anda berkendara, dan ini adalah kecepatan rata-ratanya. Begitu juga dengan trip meter untuk fuel, ini masih ada sekitar 11 km lagi menuju pom bensin, jadi habis ya bensinnya ya. Terus range yang bisa Anda tempuh dan segala macam. Itu adalah fitur yang ada di balik layar TFT ini. Juga ada satu lagi, yaitu koneksi Bluetooth ke smartphone Anda. Anda juga bisa melakukan beberapa pengaturan di sini melalui tombol di sebelah kanan stang ini. Anda mempunyai beberapa riding modes yang ada di motor ini. Ada rain, road, sports, dan Anda bisa mengatur riding mode sesuai dengan keinginan Anda. Pengaturannya ada di ABS, ada di MAP. Mapnya mau yang mana, Anda pilih. Jadi bisa dipadukan ABS-nya berapa, map-nya berapa. Ada juga bisa mengatur traction control. Lalu Anda bisa mengatur setting dari motor ini. Ada fitur dari hill hold ini untuk naik ke gunung misalnya, tanjakan. Anda bisa aktifkan fitur ini. Pada saat Anda mengerem, dia akan membantu untuk menahan motor tidak mundur ke belakang. Terus indikator ini Anda pilih yang mana tampilannya, basic atau advance, dan juga bisa mengatur traction control itu diaktifkan atau dinonaktifkan. Ada juga jadwal servis. Lalu ada trip setup untuk bisa mereset trip meter 1 dan trip meter 2. Lalu ada setup untuk display ini mengenai pencahayaan, juga ada gear shift indikator, dan Anda bisa menulis nama Anda di sini. Anda bisa setting bahasa, Anda bisa setting unit, dan jam, juga tanggal. Tombol-tombol lumayan banyak, yang sudah saya sebutkan tadi ini adalah kill switch. Jadi ini posisi on, lalu Anda untuk menghidupkan motor, kill switch-nya diarahkan ke bawah. Dan sekali lagi untuk starter. Lalu ada tombol hazard di sini, begitu juga di atas ini ada tombol untuk mengunci stang. Kalau Anda matikan motor, belokkan stang ke kiri, lalu pencet tombol kunci ini, stangnya akan terkunci secara elektronik. Sedangkan di bawah tadi adalah tombol menu untuk mengakses settingan. Lalu di sebelah kiri lebih banyak lagi tombolnya, tapi ada beberapa tombol yang biasa kita temukan, yaitu tombol beam dan tombol sen, lalu klakson. Lalu ada tombol-tombol lain seperti di sini adalah pengatur lampu, untuk ini memilih antara DRL dan lampu utama. Juga ini adalah setting untuk cruise control, dan ini adalah tombol untuk riding modes. Sementara di bawah ini adalah toggle switch untuk bisa mengakses menu dan melakukan pilihan di speedometer. Nah, sudah kita bahas semua hal mengenai Triumph Rocket 3 GT ini, dan sekarang waktunya kita cobain. Saya akan ganti riding gear untuk kita cobain motor ini di jalan raya.
waktunya kita cobain sekarang. Hidupkan dulu. Tunggu dia on. Mantap. Lalu kill switch-nya kita on. Dengar suara ngik. Tarik kopling. Yuk, kita jalan. Suaranya ya bro, khas 3 silinder Triumph. Oke, tunggu sebentar, masih ada truk. Ya, akhirnya kita bisa jalan dengan motor yang berkapasitas paling besar saat ini di Indonesia, Triumph Rocket 3 GT 2500 cc. Ada di antara kedua kaki saya ini, dan rasanya halus ya, halus banget. Ternyata halus banget mesinnya. Lalu membayangkan motor dengan berat 291 kg, tadi belok yang agak tajam tadi itu ternyata mudah sekali. Motor ini halus sekali mesinnya, dan ternyata cukup ringan. Jadi handlingnya ke kiri ke kanan gitu dia ringan. Tadi ternyata juga radius putarnya juga tidak terlalu jauh ya. Memang harus diakui stangnya lebar ya, wajar sebuah cruiser. Oke nih, macet-macet nih, stangnya lebar ya. Terus dia sudah pakai N-bar mirror di kiri dan kanan. Buat selip-selip sih mending kayaknya nggak usah ya. Jadi tapi kalau lagi melipir kiri gini, depannya kosong, kita bisa masuk. Karena motornya enteng, jadi rasanya buat balance motor ini tetap bisa jalan pelan. Itu masih controllable. 2500 cc padahal motornya. Wow, luar biasa. Nah, itu tadi khas dari penggerak kopel belakang ya. Itu dia hampir nggak ada jeda antara mesin sama roda. Jadi bener-bener klak gitu, dia maju mundur karena memang motor ini torsinya besar sekali. Wah, rasanya yang pasti ya, roda yang sangat besar, tapak yang sangat lebar membuat motor ini sangat stabil. Stangnya juga sangat lebar. Jadi rasanya, waduh, speechless nih, enak banget motor. Enteng banget rasanya. Buat belok di 60 km/jam seperti ini nih, kayaknya apapun yang terjadi di depan itu motor pasti punya grip. Bannya lebar, bobotnya berat, jadi gripnya benar-benar bagus sekali. Oke. Ini mode rain, kita akan coba sedikit gas ya. 3000 rpm, gigi 1. Suaranya halus sekali. Halus sekali. Respon tenaganya benar-benar luar biasa. Dan yang bisa saya rasakan, nggak percaya kalau mesin sebesar ini ternyata motor ini tetap ringan. Nah, kita sekarang coba putar balik nih. Putar balik. Mantap. Motornya enteng banget bro. Nggak nyangka ini motor terbesar di Indonesia saat ini, mesinnya itu ternyata enteng banget buat putar balik. Walaupun memang harus diakui ya, tadi itu belokan putar baliknya lumayan lebar. Jadi radius putar dari motor ini itu masih sanggup buat muter balik yang putaran balik seperti tadi. Karena kita tahu bahwa di depan itu shock breakernya upside down 47 mm. Itu besar banget bro. Posisi ridingnya lagi-lagi mengingatkan saya pada Ducati X Diavel sebenarnya.
karena dia forward control dan stangnya lebar. Ini buat cruising enak sekali. Lalu bagaimana dengan joknya? Harus diakui untuk ukuran postur tubuh saya, joknya sangat sempurna. Dia bisa menyangga semua bagian pantat saya dan rasanya cukup empuk ya. Memang yang tidak empuk banget, tapi dia benar-benar bisa menyangga dengan sempurna. Nah, buat pembonceng ya maklum saja karena di jok pembonceng juga nggak terlalu lebar, jadi ya segitu aja. Nah, ini buat jalan pelan seperti ini, wow enak banget. Saya nggak usah turun kaki. Stang yang lebar membantu saya untuk bisa mengendalikan motor dan tetap bisa balance. Coba kita mainkan lagi, dapat jalan agak lurus. Coba nyalip. Cepat sekali, tiba-tiba sudah 130 km per jam di gigi 3. Luar biasa, luar biasa. Wow. Ya, ini sudah masuk suhu normal mesinnya, sehingga tadi sempat sedikit macet dan berhenti di lampu merah. Kita rasakan hawa agak panas. Ya, sebenarnya mirip sama Moge pada umumnya ya bro, karena motor ini pakai radiator di depan, sehingga pada saat kipas itu menyala dia akan terasa panas di bagian dalam paha, tapi hanya di bagian depan. Bagian paha yang dekat pangkal paha itu tidak terlalu terasa, jadi bagian bawah paha aja yang terasa. Ini agak beda dengan beberapa model Triumph lain yang masih air cooled. Mereka biasanya konfigurasi mesinnya parallel twin, dan pendingin udara itu terasanya di panasnya suam-suam di bagian sekitar lutut. Tapi ini sih masih moderat panasnya, walaupun ini sekarang sedang macet-macet, jalan sangat pelan, merayap, dan kipasnya hidup ini. Nah, ini yang saya rasakan di bawah sini nih, dekat tangki. Di bagian lutut malah justru nggak kerasa panasnya. Oke riders, itu tadi video kita mengenai Triumph Rocket 3 GT ini. Sudah kita bedah semuanya, mulai dari desainnya, harganya, mesinnya, suspensi, dan kita sudah riding juga tadi dengan motor yang paling besar kapasitasnya di Indonesia saat ini. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tuliskan komentar Anda di bawah. Terima kasih yang sudah nonton video ini sampai habis, dan terima kasih buat Anda yang sudah live video ini. Jangan lupa subscribe ke channel kami. Jangan lupa juga main-main ke website kami www.autorider.com. Follow juga sosial media kami, Instagram @autorider.com, dan juga Facebook kami di autorider.com. Sampai jumpa di video kami yang lain. Bye. Baby, please don't leave today. Don't you know if I had my way and find us something